sampai kalau 194 miliar yang sudah kita keluarkan untuk BPJS. Nah ini, tapi sudah jebol. Ini saya nggak ngerti, angka 194 ini dari mana, kajiannya bagaimana, terus untuk bayar siapa saja, kan tidak ada sama sekali. Terus dari mana ini nggak ngerti. Kalau sudah jelas dari awal, kan angkanya jelas. Saya mengeluarkan duit 1 tahun sekian miliar untuk nama ini. Saya kira tidak akan ada masalah. Giliran ke Mas Buseri, mungkin punya sudut pandang yang beda ketika melihat ini, karena tadi yang dilontarkan barangkali Mas Buseri punya temuan lebih rinci lagi dengan yang dipersoalkan atau dipertanyakan bahwa tadi tiba-tiba ada UAC, terus kemudian datanya 181 melonjak menjadi 671. Nah itu monggo Mas Buseri dipaparkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba dari sudut pandang yang lain ya. Kalau wakil rakyatnya saja bingung, sebenarnya saya sama-sama mewakili ya. Kalau beliau mewakili rakyat, saya mewakili masyarakat. Lebih luas. Ya, cuma ya mungkin kami akan lebih bingung karena yang di dalam saja bingung, apalagi yang kita yang berdiri di luar. Kita kembali saja ke tema kita. Jadi ketika BPID ini diputus, warga bisa apa? Ya, saya kira warga tidak bisa apa-apa. Ketika terjadi masalah seperti yang diberitakan oleh pihak Malang Posko Media, ketika ada dalam kurun waktu 1 bulan ini pun tak ada jaminan bahwa ini akan mundur karena proses pemutakhiran data ini alasannya kan. Tapi menurut saya pemutakhiran data itu tidak bisa serta-merta atau sinergi dengan kewajiban pemerintah, karena mungkin data dimutakhirkan kan tidak harus dihentikan loh. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah yang itu sudah tertuang dalam Fakta Integritas Pemerintah Kabupaten Malang yang ditandatangani oleh Bupati Malang itu. Nah, masalahnya sayangnya kan pemerintah ini lagi tidak atau belum hadir ya. Karena saya juga sebenarnya dari rumah tadi juga ingin bertanya tentang itu. Bagaimana solusinya ketika ada orang sakit di saat penghentian atau penonaktifan seperti ini? Apakah rakyat Kabupaten Malang dalam kondisi seperti ini atau dalam waktu atau timing ini tidak boleh sakit? Nah, kalau ada yang sakit bagaimana? Atau misalnya contohnya seperti yang dicontohkan di dalam pemberitaan, ada yang gagal ginjal yang sudah berjalan misalkan, lalu tiba-tiba pembiayaannya dihentikan, terus bagaimana? Kalau orangnya mampu sih oke lah. Kalau orangnya tidak mampu, ya berarti kan mereka sangat berisiko karena sangat dekat dengan malaikat. Artinya kan begitu. Saya kira itu solusinya bagaimana ini? Solusi yang terpenting, karena ini adalah kepentingan publik yang harus kita pikirkan. Kalau nggak ada solusinya, bagaimana itu? Pertanyaan saya tadi kan ya cukup sulit untuk dijawab, saya kira. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kembali ke tadi, apakah penonaktifan ini atau pemutakhiran ini harus serta-merta atau otomatis menghentikan anggaran? Itu saja Mas, saya kira. Sementara itu ya. Mas Buseri mungkin ini ya, setelah persoalan ini bergulir, barangkali sudah banyak menampung laporan dari para PBD yang dinonaktifkan itu, barangkali punya data gitu disampaikan. Mereka sampai karena ini masih beberapa hari ya, ya sudah beberapa orang lagi. Mereka ada beberapa orang yang memang mengkliknya itu nggak bisa. Mengklik websitenya itu BPID atau apa itu namanya, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Sakit apa itu Mas?
Yang beberapa sih yang mengadu ke jenengan, maksudnya yang melapor. ya memang sakit biasa lah sebenarnya, nggak kayak gagal ginjal gitu. Saya belum menemukannya. Belum. Tapi saya yakin itu ada. Saya yakin itu ada. Dan mungkin penyakit-penyakit yang lain yang stadiumnya hampir sama itu mungkin ada. Saya yakin itu pasti ada. Dan masalahnya kalau itu hal seperti itu bagaimana ketika dihentikan? Karena menurut saya penghentian ini bukan penonaktifan ini terus harus dihentikan ini enggak apa ya, enggak match gitu loh. Karena apa? Pemutakhiran data itu bisa diteruskan, bisa dikerjakan dan tidak harus dihentikan. Mas Kuseri, saya mencoba ini karena eksekutifnya belum hadir. Iya. Nah, ini ada anggota dewan, Mas. Ya, jenengan sebagai orang yang pemerhati atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini kalau dianggap kita belum tahu ya, ini apakah sebuah kesalahan dalam tanda kutip atau ada penyelewengan atau apa gitu kan. Harapan Mas Kuseri terhadap dewan itu apa untuk terhadap persoalan ini? Yang tadi pertanyaan itu kan berarti kan harus disampaikan untuk Mas Unggul yang mewakili dewan hari ini. Makanya di dalam ini tadi kan sudah kita tanyakan ulang apakah sudah ada ya koordinasi dengan bidang kesehatan. Komisi 1 ini mungkin bisa nitip lah kita semua untuk bagaimana ini solusinya gitu. Sebenarnya sebelum bertanya sih saya sebenarnya pesimis ya dengan jawabannya Mas Unggul nanti ketika saya bertanya, karena tadi sudah disampaikan bahwa komunikasinya antara dewan dengan eksekutif saya kira kurang lancar. Jadi ya artinya dua pihak ini sebenarnya enggak komunikatif kalau saya melihatnya. Karena apa? Mas Unggul sebagai anggota dewan dan semua orang tahu bahwa Mas Unggul ini senior di Kabupaten Malang, di DPRD Kabupaten Malang. Bahkan beliau juga pernah menjadi wakil ketua sebelumnya. Nah, kok sampai tidak tahu sumber anggarannya aja di mana, perencanaannya aja bagaimana, sampai tidak tahu ya. Saya kira kalaupun saya bertanya lebih jauh, saya kira Mas Unggul juga tidak akan banyak bisa menjawabnya. Oke, ya. Paling tidak kita nitip Mas ya, Ya. untuk biar nanti diperjuangkan sama Pak Unggul ini. Dari dua narasumber ini, kita Malang Posko Media, meskipun pers juga ya kan punya keterbatasan. Artinya kita sebagai warga kabupaten, saya kabupaten, Mbak Ira juga kabupaten, Mas saya yang kota. Jadi tadi dibilang Mas Said bahwa legislatif itu juga bagiannya tidak terpisahkan dari pemerintah. Ya. Nah, kalau saja kemudian Pak Unggul sebagai anggota dewan memberikan penjelasan tidak tahu, nah terus kemudian rakyat ini harus bagaimana? Ya kan? Harus menggantungkan yang itu tadi satu ada persoalan di situ bahwa anggota dewan saja dalam tanda kutip istilahnya itu entah itu bahasanya kecolongan atau dalam tanda kutip disiasati anggaran, penyiasatan anggaran. Nah, terus kemudian langkah yang harus ditempuh dewan untuk itu tadi memperjuangkan masyarakat yang bagi Pak Unggul itu butuh 671 itu belum ngomong anggaran keuangannya. Dari sisi jumlah penduduk saja yang layak mendapatkan PPID itu sudah ratusan, bahkan mendekati angka 1 juta kalau itu bertambah terus ya. Nah, rasanya perlu ya kan, perlu kita merekomendasi ke dewan ya kan, untuk segera melakukan itu tadi salah satunya. Kenapa? Karena kalau kemudian diusut sama Mas Kuseri, apakah ini juga sudah masuk dalam tanda kutip, apakah tindakan penyelewengan ini? Yang namanya korupsi itu kan bukan hanya menggunakan anggaran, tetapi menggunakan anggaran yang juga pada anggaran yang kecuali dalam PAK. Itu apakah itu juga masuk dalam tindakan itu atau bagaimana? Itu kan juga butuh advokasi ya Pak Unggul. Mungkin sebelum ke Pak Unggul nanti yang Pak Nurudin mengamatinya bagaimana. Ini ada dewan yang nggak tahu tiba-tiba ada anggaran wasit kemudian sampai kemudian menimbulkan
kegaduhan dalam tanda kutip ini bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Tuan Jodra yang saya hormati Pak Unggul, Komisi 1 Kabupaten Malang, Pak Syairi, Pak Syairi, Pro Desa, Mas. Setelah kenal Pak, kita nanti banyak diskusi. Siap. Teman-teman Malang Posko Media. Diskusi kita ini sangat menarik. BPID diputus warga desa apa? Karena kita kesehatan yang sangat mendasar untuk kebutuhan masyarakat. Nah, yang pertama saya ingin bicara tentang ini dulu ya, data dulu. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi. Terkait dengan data tadi, ada perbedaan data yang sangat jauh antara data yang sekarang jumlahnya 679.721 dengan data sebelumnya yang hanya berapa tadi? 181. Nah, sekalian, kriteria penerima BPJS Kesehatan BPI itu adalah fakir miskin dan tidak mampu. Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang persentase kemiskinannya sangat tinggi. Meskipun sebetulnya kalau dari data BPS tahun ini ya, hasil kemarin, memang dari sisi tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tidak masuk. Yang tertinggi adalah ya, persentase tertinggi adalah Kabupaten Sampang, itu sebesar 23,76%. Ya, Kabupaten Bangkalan 21,57%, Kabupaten Sumeneb 20,51%, Kabupaten Probolinggo 18,91%. Sementara Kabupaten Malang itu 9,55%. Tapi ingat, presentasinya kecil karena Kabupaten Malang tidak masuk 10 besar dari kemiskinan, dilihat dari sisi presentasinya. Tapi dari jumlah penduduknya, karena Kabupaten Malang yang terbanyak, maka tertinggi. Jadi dilihat dari sisi jumlah penduduknya, meskipun ya, ini persentasenya itu 9,55%, tapi karena jumlah penduduknya itu 2 juta, saya sudah baca data ini biar nggak salah, biar nggak dikomplain, 2.690.000, sehingga angkanya cukup signifikan. Sehingga kemiskinan di Kabupaten Malang itu penduduk miskinnya ada 252.882. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi data awal yang disebutkan oleh Pak Unggul tadi, yang penerima BPJS per bulan 2 tadi itu ya, sebanyak 181.921, maka kalau dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya dari 252 itu perlu ada tambahan data 70.959. Tapi kenapa kemudian muncul data sebanyak 679.721? Jadi ini hampir 3 kali lipat dari data kemiskinan. Ya, sehingga pertanyaan saya, apakah ini tepat sasaran? Karena penerima ini kan dia iurannya ditanggung oleh daerah, sehingga masyarakat miskin itu kemudian dia gratis berobat. Ya kan? Sehingga kalau dari tadi penjelasan Pak Abdul tadi, apalagi di berita kita sudah jelas kan, bahkan diklarifikasi juga oleh Dinas Kesehatan ya, di RSD, bahwa data 679.721 yang dihentikan itu atau dinonaktifkan itu kan akan diverifikasi ulang. Ya. Pertanyaan saya memang dari data penerima itu apakah sudah valid sebanyak itu? Karena kalau dilihat dari sisi kemiskinannya, sebetulnya di Kabupaten Malang itu 252.882 yang harusnya tercover. Sehingga dari data yang ada tadi, dari Pak Unggul 181.921, berarti memang harusnya ada tambahan 70.959. Itu yang pertama. Sehingga kalau dalam sebanyak itu, maka bisa jadi datanya tidak akurat,
Ya, sementara usulan itu memang berasal dari desa verifikasinya, kemudian diusulkan kepada dinas sosial. Dinas sosial lah yang memverifikasi dan memvalidasi apakah warga itu dia layak untuk menerima ini, karena itu kemudian ditetapkan oleh dengan peraturan bupati atau wali kota atau gubernur sesuai tingkatannya. Siapa yang berhak. Nah ini tentu sebetulnya menjadi dasar dari pemerintah daerah atau Bapeda untuk merencanakan anggaran ini. Sehingga kalau tiba-tiba tadi misalnya muncul dana sebesar itu datanya, tentu ada alokasi anggaran yang harus diikuti. Nah yang berikutnya persoalan penghentian tadi. Pertanyaan saya, kenapa harus dihentikan? Ya, karena namanya orang sakit, meskipun semua orang tidak ingin sakit, tapi kan ketika orang miskin itu sakit kan mau harus berobat kan tidak bisa ditunda. Berarti nggak boleh sakit. Iya, sakit. Nggak boleh sakit. Apalagi ini informasinya kan 1 September gitu ya. Nah harusnya idealnya adalah sambil berjalan verifikasi, itu sambil berjalan kemudian dibuka aksesnya. Jadi tidak ditutup total gitu. Karena memang ada kejanggalan juga data sebanyak itu gitu. Dengan data tadi faktor kemiskinan. Padahal persoalan kemiskinan itu kan tidak hanya persoalan kesehatan, ada aspek lain, aspek pendidikan, aspek kelayakan rumah tidak layak huni. Gitu. Bayangkan dengan dana sebanyak tadi itu 679.721 kalau kita tepat sasaran, alokasinya katanya bisa digunakan oleh orang miskin yang lain. Artinya aspek kelayakan rumahnya misalnya kan begitu Pak. Kemudian aspek pendidikannya gitu. Kan Kabupaten Malang ini kan lokasinya jangkauan jauh dan kecamatannya sangat luas. Nah, oleh itu saya berpendapat bahwa idealnya verifikasi data itu ya itu sambil berjalan, kemudian yang sudah terverifikasi yang betul-betul mereka miskin yang layak menerima ya harusnya diaktifkan, sehingga dikhawatirkan data sebanyak itu kan justru merugikan masyarakat yang memang sebetulnya dia miskin dan membutuhkan. Kalau ini kan biasanya kan dipukul rata gitu, diindikkan sendiri, ya kan? Pertanyaan berikutnya adalah, berarti kalau data sebanyak ini, berarti kan ada proses yang kurang tepat menerapkan standar ini. Ya, harusnya data kemiskinannya sekian yang menerima, kemudian tiba-tiba datanya sangat besar. Ya boleh kalau misalnya komitmen kepala daerah itu siap untuk menggratiskan warganya, ya itu bagus. Ya, tapi bukan hanya sekedar untuk memenuhi target misalnya untuk mendapatkan UHC misalnya itu kan. Kadang-kadang kita ini memahami ini kritik ke semua kepala daerah di seluruh Indonesia ini. Kadang-kadang kita hanya mengejar penghargaan, tapi tidak menyelesaikan substansi persoalannya. Gitu. Karena kan ini bisa paman. Tidak hanya sekedar pencitraan, maaf ini. Nah, yang ketiga terkait dengan persoalan perencanaan politik anggarannya. Saya justru pertanyakan bagaimana mungkin bisa lolos itu kalau kemudian dana tidak ada, tapi sudah ada komitmen tadi berapa miliar tadi? Nah itu kan 194. Itu dari sisi politik anggarannya gimana itu perencanaannya? Nah ini juga tentu dari sisi prosedur perencanaan anggaran tidak masuk. Padahal namanya politik anggaran perencanaan itu kan dia harus taat asas kan gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya harus direncanakan gitu kan. Kalau misalnya nanti tercover tadi mau mengcover sejumlah 609, tentu kewajiban kepala daerah yang harus mengcover sebanyak 252.880 harus dipenuhi dulu. Yang sampai justru dari 679 itu sebetulnya dikhawatirkan, saya nggak tahu datanya ya Pak Ubel. Saya kira tugas dari Dewan untuk melihat, memverifikasi lagi apakah data sebanyak itu data yang seharusnya masyarakat miskin kabupaten yang menerima itu sudah ada. Jangan-jangan justru malah tidak ada yang tidak masuk. Bu sekalian, memang persoalan data ini kan menjadi problem kita ya.
urusan pemilu itu juga begitu. Saya dulu pernah di KPU pemilu 4. Sampai sekarang pun persoalan DPS, DPP itu kan persoalan. Orang yang sudah meninggal masih masuk, orang yang sudah ya kayak tadi Pak Ul misalnya, kalau data orang yang sudah meninggal, ya mungkin jelas itu tidak digunakan, maka kan perlu diverifikasi. Tapi problemnya kan kalau data yang ada itu adalah data orang-orang yang sebelumnya mereka tidak layak untuk menerima itu, tapi kemudian menggunakan. Nah itu kan, sehingga kan itu kan kemudian mengambil hak orang lain. Nah, terakhir saya kira memang di situ ada peran dari beberapa pihak dari sisi aspek pendataan dan verifikasi. Pertama tentu kepala desa, Pak Kades, dan kelurahan. Ada kelurahan ya, kabupaten masih ada. 12 kelurahan. Ya, ada kepala desa dan kelurahan. Kedua dinas lain, dinas sosial. Nah harapannya idealnya memang dinas sosial dan dinas untuk mensinkronkan, untuk mensinergikan data dan baru nanti dinas kesehatan, karena dinas kesehatan yang usernya kan itu. Tanpa ada kesamaan persepsi dan komitmen dari kades, kelurahan dan dinas sosial, saya kira akan sulit itu. Nah, problemnya kan gini, ini banyak kasus terjadi itu kalau data dari awal tingkat desa kelurahan tidak valid, kemudian ironisnya dinas sosialnya tidak memverifikasi ulang, gitu, hanya bacanya data itu akhirnya ya muncul. Tapi apakah mungkin guna datanya itu 2-3 kali lipat gitu, dan data kemiskinan yang di Kabupaten Malang? Saya kira itu sementara pemantik diskusi kita saya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurudin. Paling tidak di diskusi kali ini kita ada tambahan data dan kita bisa melihat lebih luas lagi. Kalau ngomong soal kemiskinan dan lain sebagainya terkait dengan PBID tadi, kalau saya lebih real data yang disampaikan Pak Nurudin ini bisa menjadi acuan Pak Unggul di Dewan. Ya. Kalau yang data pertama tadi, ini kita nggak ngomong soal. Sebentar, Pak Unggul sudah punya data kemiskinan yang asli, Pak? Bayi yang persen. Jumlahnya berapa? 10,9 sekian persen. Oh, persen. Persen aja. Sama kan? Berarti sama kan? 9,5%. Itu data BPS. Oh iya, Meskipun ya kita susah ya. 2022 ya Pak. Gini itu 2013. Ya, 2023. Ya, tapi data kemiskinan bayi dan bayi atas nggak punya? Nggak punya, Pak. Kita saja yang megang dinas sosial dan kita tidak boleh tahu memangnya ini biasanya jumlah aja. Ya. Jumlah aja. Tapi paling tidak yang kalau berbekal dari BPS data yang disampaikan Pak Nurudin tadi hampir sama dengan data yang BPS Kabupaten Malang ya 2023. Itu kalau di bulan Februari itu kan masih dalam tanda kutip ya kan 181. Berarti kan tadi yang disampaikan Pak Nurudin masih kurang. Ya, cuman kemudian ada persoalan yang kemudian melompat jauh. 671 ini yang kemudian jadi. Nah, andai kan masih datanya masih bersinggungan dengan 252.852, mungkin persoalannya akan lebih mudah gitu kan. Ini kan menjadi persoalan ketika satu prosedur anggaran. Kalau saya pribadi dan juga teman-teman di Malang Puskumedia pasti melihatnya ini ada tanggung jawabnya juga di Dewan. Ini bukan kesalahan eksekutif saja, tapi dalam tanda kutip politik anggarannya itu tidak masuk. Kalau saya mengungkapkan kecolongannya terlalu lama ini. Bahkan di awal sudah tahu, ya kan? Di awal sudah tahu, tiba-tiba muncul UHC yang tidak ada anggarannya, tapi kemudian tetap berjalan. Baru kemudian itu ketika tidak andaikan tidak ada muncul menonaktifkan, bisa jadi tidak ada masalah, ya kan? Dan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu, ya. Kalau saya tidak posting di Facebook, Nah, makanya itu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan beban dalam tanda kutip berat itu ada di Dewan. Ada di Dewan untuk mengungkap ini. Kenapa? Satu, seperti yang dibilang Pak Nurudin tadi, politik anggarannya itu nggak terpenuhi. Diganti saja. Gimana? Di politik anggaran itu istilahnya diganti. Jadi politik penghargaan.
Nah, tapi kalau menggunakan BTT dan lain sebagainya mungkin masih ini ya, masih biaya tak juga. Tapi saya kurang tahu juga apa runtutannya itu tadi. Saya masih heran kok bisa lolos itu tadi. Ini yang menjadi agenda kita sebenarnya bisa terjawab andaikan dinas kesehatan bisa hadir. Ya kita tidak sampai ke mengundang Bapeda memang, dan dinas sosial. Terima kasih masukannya Pak Nurdin untuk biar tambahan data penulisan ini nanti bisa disambungkan dengan Bapeda dan dinas sosial mungkin. Mungkin dari yang disampaikan ini, Mas Aim ada yang mau disampaikan mungkin untuk melengkapi. Terima kasih Mas Salim. Terima kasih Bapak semua yang hadir. Kalau melihat tadi besaran angka 194 miliar yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, saya kira akan member dengan anggarannya pemerintah kota. Kalau anggaran pemerintah kota itu 1 tahun 156 miliar, 156 miliar untuk 280 ribu. Berarti kalau 194 miliar, saya kira hampir di angka 200-an. Sesuai dengan jumlah angka miskin tadi. Kalau kita hitung-hitungannya ya, 194 miliar untuk 280 ribu masyarakat. Itu sudah UHC yang di pemerintah Kota Malang. Tapi mekanismenya seperti yang disampaikan Pak Nurdin tadi, yang BPJS Mandiri boleh diambil alih ke PBID asalkan dia punya tunggakan. Jadi dia punya tunggakan lebih dari 3 bulan, berarti dia kan tidak mampu untuk membayar. Kalau sudah dia tidak mampu membayar, maka boleh untuk mengajukan masuk ke PBID melalui puskesmas setempat, kemudian ke dinas sosial untuk memverifikasi bahwa dia memang warga yang tidak mampu. Dari dinas sosial baru ke dinkes baru mendaftarkan ke BPJS. Artinya nggak moro-moro berbondong-bondong orang itu daftar gitu. Saya tidak bisa membayangkan dari Februari ke Maret. Februari masih 181, kemudian Maret berubah menjadi 671 sekian. Lagi pendaftarannya ya opo. Oh, artinya sosialisasi yang sudah dilakukan Pak Bupati Malang ini sukses, Mas. Ya. Karena KTP tadi. Nah, gitu. Tadi kan tidak ada itu kan, tidak ada verifikasi. Padahal UHC kan ada 3 sumbernya. Pertama KIS, Kartu Indonesia Sehat itu oleh KPPM. Kemudian PPID oleh anggarannya pemerintah daerah. Kemudian ada Mandiri, bayar dulu. Nah, kemudian yang KIS jelas, APBD, APBN selesai. Kemudian yang Mandiri ya sing lede duwe ya bayar. Tapi sing kayak tadi kayak ada kecemburuan dari Pak Gubernur. Bayar kok. Lah wong mampu tapi dibayarin negara, dibayarin daerah. Ya aku melo akhirnya. Iya. Iya kan? Saya tidak bisa membayarkan itu loh. 181 nomor 671. Itu dari mana ya kira-kira data itu? Apa kira-kira desa itu 2.000 wong, 1.500 wong. Kira-kira begitu. Justru karena Pak Bupati bilang tentang KTP itu sudah bisa digunakan berobat gratis, maka masyarakat kabupaten sehingga punya semangat untuk sakit. Ya, Iya kan? mumpung harus sakit saja ya. Artinya tidak ada verifikasi, tidak ada alur bagaimana masuk ke BPID gitu. Pak Moro-Moro semua, iya semua. UHC memang semua. Di Kota Malang itu dengan anggaran 156 miliar dengan 3 pintu UHC tadi sudah 800.000 orang sekian. Masyarakat kota ini kan cuma 800 sekian. Berarti memang 100% sudah UHC 100%. Nah, masyarakat Kabupaten Malang, saya kira kalau untuk berapa 671.000 dia jebol nggak 194 miliar saya kira. 70% ya. Iya, saya kira nggak 140. Kira-kira anggarannya bisa 2 kali lipat dari ini. Iya. 300-an. 300 lebih dari bang dari itu. Kalau pemerintah kota di 156 ke 280, ini ditambah dikali 3, ya jebol. Pertanyaannya begini nanti, kalau memang ini proses verifikasinya sudah oke, dan setelah verifikasi ternyata hasilnya memang angkanya memang besar, mampu nggak ungkap? Nah, itu Pertanyaannya kan itu betul. Yang paling krusial saya kira itu soal kemampuan anggaran. Oke lah, kalau memang nanti hasil verifikasinya kembali ke 280.000 dan itu dalam kemampuan anggaran oke. Tapi kalau memang nanti
itu benar-benar ini memang warga yang tidak mampu sejumlah 600.000 sekian itu mampu dah Mas? Kira-kira menurut sampean mampu dah? Anggarannya dari mana? Lah enggak, kira-kira ya kan ya agak di luar nalar ya ketika ada program moro-moro mlebu dengan anggaran yang begitu besar. Wong Serang ini kita tahu kan ya wong katanya ngajuin proposal pembangunan masjid lek diangkat setahun sebelumnya ya iso kok. Apalagi moro-moro dengan mencudul angka 194 miliar.